Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tak ada yang paling disayangi Nabi Muhammad selain anaknya Fatimah Az-Zahra. Fatimah binti Muhammad adalah putri bungsu Rasulullah dari istri pertamanya Khadijah. Lahir di Mekah, Arab Saudi 5 tahun sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sebagai penanda kerasulan. Sebagai putri kesayangan Nabi, Fatimah begitu mencintai ayahnya. Sejak kecil, Fatimah berani menghardik dan mengusir orang-orang Quraisy yang mengotori punggung Nabi dengan kotoran unta ketika ia sedang bersujud di depan Ka'bah. Para lelaki itu pun bergegas pergi lantaran malu karena mendapat bentakan dari seorang anak kecil. Fatimah membersihkan punggung ayahnya dari kotoran unta sembari menangis. Setelah beranjak dewasa, Fatimah yang kecantikannya menurun dari kedua orang tuanya menikah dengan sepupu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib. Pernikahan keduanya berlangsung tidak lama setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dari hasil pernikahan Fatimah dan Ali mendapat 2 anak kembar, Hasan dan Husain, serta 2 orang putri bernama Zainab dan Ummi Kulsum. Saat Nabi Muhammad SAW wafat pada 8 Juni 632 Masehi, Fatimah merasa berduka. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, Fatimah jatuh sakit. Boleh jadi karena kesedihan dan berbagai kejadian yang menimpanya sepeninggalan ayahnya. Dalam satu riwayat, pagi 3 Ramadan tahun 11 Hijriah, Fatimah mandi dan mengenakan pakaian baru. Ia kemudian berbaring di tempat tidur. Kepada Ali, Fatimah hanya mengatakan bahwa saat-saat kematiannya sudah dekat. Ali pun menangis, namun Fatimah menghibur suaminya agar jangan bersedih dan menjaga anak-anak mereka. Fatimah juga berpesan, setelah meninggal nanti ia tidak ingin ada upacara pemakaman. Lantaran waktu sholat tiba, Ali berangkat ke masjid. Saat Ali tidak ada, itulah Fatimah menghembuskan napas terakhir. Kedua putra mereka, Hasan dan Husain, bergegas menyusul Ali ke masjid untuk mengabarkan berita duka itu. Mendengar istrinya tiada, Ali tak sadarkan diri. Setelah siuman, Ali menuruti pesan terakhir istrinya. Ia kemudian menguburkan Fatimah tanpa sepengetahuan sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada warga Madinah yang tahu selain Ali dan keluarga terdekat. Ali juga membuat 3 kuburan palsu supaya tidak ada orang yang tahu makam istrinya. Tak banyak riwayat yang menceritakan kepergian Fatimah dari dunia. Karena tidak pastinya hal tersebut, ada beberapa karangan cerita seperti yang pernah viral beberapa waktu saat Buya Syakur menceritakan Fatimah meninggal dunia karena terjepit pintu. Fatimah meninggal pada saat 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Ia meninggal dalam usia 28 tahun. Kisah liang kubur berbicara saat Sayyidah Fatimah akan dimakamkan. Dikisahkan bahwa saat Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat, jenazah putri kesayangan Rasulullah SAW itu diusung oleh 4 orang-orang soleh, yaitu suaminya sendiri Sayyidina Ali, kedua putranya Hasan dan Husain, serta sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ketika jenazah Sayyidah Fatimah sudah tiba di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abi Dzar Al-Ghifari langsung berkata kepada liang kubur yang akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Sayyidah Fatimah, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" ucap Abu Dzar Al-Ghifari. Tanpa panjang lebar, Abu Dzar Al-Ghifari pun melanjutkan perucapannya. "Ini adalah jenazah Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, istrinya Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Dzar. Tidak lama kemudian orang-orang mengantar ke jenazah Sayyidah Fatimah langsung mendengar suara dari alam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat, bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh, maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini dikutip dari Duratun Nasihin fil Waji wal Irsyadi karya Syekh Utsman bin Hasan Al-Khubawi. Hikmah yang bisa dipetik adalah bahwa yang akan menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat kelak bukanlah karena faktor keturunan, melainkan karena amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati prosedur yang telah ditetapkan.
Cerita tersebut kian menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, standar kemuliaan ditentukan oleh kualitas pribadi dalam hal ketakwaan, bukan oleh nasab atau keturunan. Soal keadilan pun berlaku pada tataran sosial. Rasulullah menolak diskriminasi dengan alasan strata sosial dan ekonomi atau faktor keturunan. Tak heran, saat Rasulullah mendapati para sahabatnya canggung menghukum seorang pencuri dari Bani Makhzum lantaran kebangsawanannya, beliau berdiri dan berpidato di depan khalayak. Sungguh, orang-orang sebelum kalian hancur lantaran apabila ada bangsawan mencuri, dibiarkan. Sementara apabila ada kaum lemah mencuri, dihukum. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Demikian diriwayatkan Imam Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah kisah ketika kuburan berkata, wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu ada kebiasaan yang berkembang di masyarakat kita dalam menyiram kuburan dengan air. Biasanya hal tersebut dilakukan pada saat prosesi pemakaman telah selesai. Namun ada juga sebagian orang yang menyiram kuburan dengan air pada saat berziarah di hari raya. Bahkan ada yang melakukannya setiap kali berziarah pada hari-hari tertentu. Lantas, bagaimana hukumnya menyiram kuburan dengan air? Apa sebetulnya hikmah yang terkandung di dalamnya? Berikut penjelasannya. Banyak sekali tradisi yang berhubungan dengan ziarah kubur, mulai dari membaca Al-Quran, baca tahlil, membaca yasin, hingga menyirami pusara kuburan dengan air yang bersih lagi suci. Ini semua merupakan sebuah tradisi baik yang ada di dalam ajaran Islam, sehingga menjadi baik bagi kita untuk mengamalkannya. Menyiram kuburan dengan air biasa dilakukan orang para pelayat saat setelah menguburkan jenazah. Tak jarang terkadang air yang digunakan dicampur dengan berbagai bunga sehingga beraroma wangi. Menyiram air di kuburan juga sering dilakukan saat seseorang berziarah di waktu-waktu tertentu. Kebiasaan ini bukan tanpa landasan, karena hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya pada saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaz. Disunahkan menyiram kuburan dengan air, karena Rasul sendiri pun melakukannya kepada kuburan putranya Ibrahim. Selain itu, tindakan ini merupakan pengharapan agar kondisi mayit tetap dingin dan mendapatkan limpahan rahmat, serta untuk menjaga tanah agar tidak bertaburan. Kitab Mughni Al-Muhtaz Juz 2. Anjuran menyiram kuburan dengan air saat setelah mengubur selesai atau saat melakukan ziarah juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain. Disunahkan untuk menyiram kuburan dengan air yang dingin. Perbuatan ini dilakukan sebagai pengharapan dengan dinginnya tempat kembali atau kuburan, dan juga tidak apa-apa menyiram kuburan dengan air mawar meskipun sedikit, karena malaikat senang pada aroma yang harum. Kitab Nihayatuz Zain. Dari kedua penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hikmah dari menyiramkan air ke kuburan sesaat setelah penguburan berlangsung atau saat melakukan ziarah kubur adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayit tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat dari Allah berkat air suci yang disiramkan. Adapun penyiraman air yang dilakukan Nabi terhadap kuburan putranya termaktub dalam sebuah hadis dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an dari ayahnya. Beliau berkata bahwasannya Nabi SAW menaburi mayit dengan debu sebanyak 3 kali, dan beliau menyirami kuburan anaknya Ibrahim dengan air serta memasangi batu di atasnya. Hadis riwayat Baihaqi. Selain itu, Bilal bin Rabah yang merupakan salah seorang sahabat terdekat Nabi juga melakukan hal yang sama terhadap kuburan Nabi sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kuburan Nabi Muhammad SAW disiram dengan air yang mulia dari arah kepala sampai kedua kaki Nabi, dan orang yang melakukannya adalah Bilal bin Rabah. Hadis riwayat Baihaqi.
Selain itu, tradisi lain yang berkembang adalah meletakkan karangan bunga ataupun bunga telase yang biasanya dilakukan di atas pusara ketika seseorang melakukan ziarah atau sesaat setelah penguburan selesai. Kegiatan ini sebetulnya dilakukan dalam rangka iktiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Dari Ibnu Umar, ia berkata, suatu ketika Nabi melewati sebuah kebun di Mekah dan Madinah. Lalu Nabi mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi bersabda kepada para sahabat, kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satu disiksa karena tidak memakai penutup ketika kencing, sedangkan yang lainnya karena sering mengadu domba. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat untuk mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua bagian dan meletakkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat lalu bertanya, "Kenapa engkau melakukan hal ini ya Rasul?" Rasul menjawab, "Semoga Allah meringankan siksa kedua orang tersebut selama dua pelepah kurma ini belum kering." Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan tentang hadis ini juga dijelaskan ulang dalam kitab I'anatul Talibin. Disunahkan meletakkan pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan karena hal ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat meringankan beban si mayat karena barokahnya bacaan tasbih dan bunga yang ditaburkan. Hal ini disamakan dengan sebagaimana adat kebiasaan kita, yaitu menaburi bunga yang harum, basah, atau yang masih segar. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai apa sebetulnya hukum dari menyiram air di kuburan sesaat setelah penguburan selesai atau saat melakukan ziarah, dan apa hikmah di balik itu. Ternyata hukum melakukan hal ini adalah sunnah. Adapun hikmah dari amaliyah ini adalah menjadi harapan bahwa kondisi mayat tetap dingin dan mendapat limpahan rahmat Allah berkat air suci yang disiramkan. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.